sabar kanu berat meninggal dunia itu. Saya pernah ada jamaah yang ngecek, kamu tak ikhlas tunggu kamu kelak katanya kan. Woi saya ngecek. Kalimat itulah yang pacak kita ucapkan saat musibah itu. Satu ikhlas, dua sabar. Sesabar mano keluarga Pak Ngadio, sabar nian Pak. Netes tidak air matonya. Maaf, sabar cak manopun keluarga Pak Ngadio. Pak Ngadio tidak akan hidup lagi. Nyoi dak ikhlas, teriak-teriak, mecah-mecahkan kacau, nerjang-nerjang pintu. Nyoi dak ikhlas, Pak Ngadio juga tidak bangun lagi. Kita berdosa, pahala kita mungkin berkurang. Daripada itu terjadi, kita sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan innallaha ma'as sabirin. Meninggalnya Pak Ngadio ini Bapak Ibu, sebetulnya kita nih kata para alim ulama dan ujang menepati janji baik gitu nih Bu. Ngapu dikecek menepati janji Ustaz? Karena kita dulu dengan Allah saat ditiupkan deru menepati janji. Kita nih kan 4 kali 40 Pak, kurang lebih 40 hari pertama air kita 40 hari pertama. Makanya kata dokter, Bapak Ibu dan saya bisa tidak makan 5 hari sampai seminggu, bisa, tapi tidak akan pacak kalau 3 hari tidak ketemu air. Dan 80% tubuh kita kok isinya cairan. 40 hari yang kedua darah. Makanya agar-agar tuh kata orang. Makanya banyak pasangan-pasangan muda gini kok Bapak Ibu terlanjur enak-enak sebelum menikah, kejadian akhirnya jadi, nah sibuk yang gugur kan. Kita tengok di gogel-gogel tuh saat itu kejadian, tengok bentuk agar 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga lah jadi daging, 40 hari keempat ada tuh tulang. Makanya kata ulama, kalau 4 bulannya meninggal tetap disembahyangkan. 4 sudah kali 40, kelak Allah tiupkan ruh, maka setelah ditiupkan ruh kita berjanji 4 hal kepada Allah. Bergeganti terus nih kita. Berjanji yang mana kita Ustaz? Berjanji yang 4 kita kepada Allah. Apa itu? Pak Ngadio, rizki kau disolebar segitu. Nggak ada. Jadi yang kedua, berjodoh kau dengan ibu itu. Siap. Jangan siap-siap aja. Yo. Yang ketiga, kau dapat balak dikit. Di mana? Di Jalan Merawan. Jadi yang keempat, kau meninggal di bulan Oktober sekitar tanggal mungkin 18-19an. Jadi ya Allah. Dan itu yang kita tepati. Tapi galak kita ni tidak ingat dekat janji. Lumrah anggut ini orang sering lupa dekat janji ni. Bapak Ibu, warga RT 23, pokoknya pilih aku aspal jalan ni dari Atenggut ke bawah. Pokoknya langit kita kasih tangguh, laut kita cor beton kira-kira kan. Itu sering lupa. Makanya kita Bapak Ibu tidak usah beribut dengan rezeki. Kalau kita tengok berita hari-hari ini Pak, bendaan kita Pak. Siapa yang tidak butuh ke rezeki Pak? Siapa yang tidak ke rezeki Bu? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cari rezeki lah itu. Ada Pak Imam Khairunisa hadir kau tahu ya? Nampak sih deknya. Yang masjid itu sebelah kita ni? Ada. Pak Dang Ujang. Coba simak lah Bu. Kalau nak jujur kita kok, dari mulai mata kau terbuka sampai tertutup lagi yang kita minta rezeki tak tinggal. Bahkan Dang Ujang
mungkin dah mujang waktu makamkan Pak Ngadio kemarin, doa untuk almarhum ada. Kadang-kadang Pak teminta rizki pula gitu di kubur tu ada. Subuh besok kita bangun, coba tengok dan doa imam tu. Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizki. Masuk rizki. Sudah subuh selesai, ada jamaah aku mungkin tidak balik, ibu nunggu yang sedang viral Pak, nunggu waktu suruh biar dapat pahala haji dan umroh. Coba tengok nunggu itu berdoa sesuai dengan doa Nabi riwayat Ummu Salamah. Apa yang diminta Nabi? 4 kurang lebih Pak, atau 3. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa rizqan halalan, rizki lagi gitu nak. Jam 7 sampai sebelum berangkat kerja kita sembahyang duha. Coba periso doa sembahyang duha tu. La makso rizki gitu sih. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Kalau nyo di atas langit tolong turunkan ya Allah, tangguh kami tidak sampai. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau dalam perut bumi keluarkan, cangkul kami tumpul. Wa in kana mu'assara fayasirhu. Kalau nyo susah ya Allah, tolong mudahkan. Wa in kana ba'idan faqaribu. Kalau nyo jauh, dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau nyo abu-abu, tolong sucikan. Jam 10 ada orang doa selamat naik rumah atau nyo akikah. Coba tengok doanya Pak, rizki lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa diulang 3 kali. Tapi kita tidak usah iri-iri dengan rizki Pak. Rizki kita tidak sama walaupun kerjaan serupa. Mohon maaf, ada mungkin di RT 23 RW 06 ini Pak De, penokok gedang Pak, dari besi padu, tangkainya kayu tenam, dipegang dekat tukang sawah lebar dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berapa rezekinya dapat? 150 sampai 200 sehari Pak. Mandi pelu nokok pakai penokok itu, berdentang centang 200.000 sehari. Dari besi break. Tapi ada penokok 10 cm Mbak, paling panjang 15. Dari kayu ringan, sekali tokok 200 juta. Siapa itu? Penokok Hakim. Tidak sama Pak. Ada di utara tuh ibu-ibu kerjaannya Bu mecahkan batu yang segedang batu cabai itu jadi kerikil kecil-kecil Pak, model orang nyemen jalannya split. Saya ngecek, wah Bu apa luka ini nih Ustaz, tengoklah Tat mecahkan batu, bantu suami kami ini. Lah emang suami kemana? Ada di rumah. Lah emang dah cukup Bu? Dikecek tidak cukup tuh lah, cukup Ustaz, dikecek cukup tidak ulo. Bapak kan bersawit di kebun tuh, kadang-kadang nyong ngarit duitnya tuh lah, pos-posnya ada Ustaz, untuk listrik, untuk anak, untuk nyelot malam-malam ada. Nah, kami nak beli bedak-bedak mahal kok terpaksa lah bantu lagi nih mecahkan batu nih. Oh, diupah Bu? Lah iyalah ulo Ustaz, kalau tidak diupah siapa nak mecahkan batu nih? Saya tanya berapa Bu upahnya? 500.000 Ustaz. Berapa banyak? Semobil katanya. Jadi batu tu turun semobil Bu, upahnya noko tu 500.000. Ku ngecek selesai sehari ini. Ngayat kamu nih katanya. Siapa telok menyelesaikannya? Ya berapa hari selesai Bu? 5 hari lah katanya. Berarti dah ujang kalau 5 hari selesai, gajinya semobil itu 500. Berapa piti Bu itu? 100.000 sehari. Susahnya Bu orang cari rezeki. Tapi ada kita tengok Pak, rumah-rumah di Ibrida tu yang 2 tingkat tu tidak lagi pakai batu bata tu dah ujang.
Nyo makai batu bata hebel yang ringan Kak Dodi. Saya tanya, Pak De, batu ikoko di mana belinya? Di Bengkulu ada ya Pak, di Lampung kalau yang Sumatera. Kalau nak murah di Jawa. Pak De masang kok borongannya berapa? Tapi tidak borongan Pak, masangnya kali ini per meter. Berapa semeter Pak De? 40.000 lah katanya. Sehari Pak De nyelesaikan berapa meter? 10 meter katanya. Berarti Pak 400.000 sehari rezekinya Pak De. Karena 40.000 kali 10 meter. Kali karena berapa harinya kerja. Tapi ada Bu, batunya kecil-kecil yang sebesar kelereng, paling 10 buah. Sekali ngangkek batu tuh 50 juta. Wih, batu apa Ustaz? Batu ginjal, batu empedu. Jangan coba-coba ke batu itu Bu. Rezeki itu. Jadi kita tidak usah iri Bu, dan mulai hari ini besok kita tidak perlu iri-irian dengan rezeki orang lain. Yang kedua, yang kita tepati kepada Allah, yang kini sedang marak-maraknya Bu, jodoh dan ujang. Cobalah tengok di Facebook ini Pak Bu. Lasamo tino lanang, yang laki bunuh bini, yang bini bunuh laki. Banyak kita tengok berita Bu. Waktu itu pernah kejadian, maaf itu untuk contoh saja. Anggotanya Pak, balik lakinya, padahal dua-duanya ke anggota, balik lakinya, dipanggangnya lakinya pakai pertalin. Wah Bu Pak, karena ngapo gaji 13 tidak dikasihnya, tunjangan tidak dikasihnya. Yo mana bini lah disiapkannya pertalin itu. Tidak bisa gitu. Dulu di Rejang Lebong kalau udah salah saya Pak, juga seperti itu. Ibu tuh diam aja ujang, dicepak ke lakinya diam, dihujat-hujat ke lakinya diam, ditulak-tulak palaknya diam. Besok Pak ibu kebun, pas sampai kebun disembelihnya lakinya. Tidak usah gitu Bapak. Makanya jangan suka banding-banding. Kalau lemah ni anda laki kau cik, tidak usah, terimalah. Jodoh ni Bapak Ibu, mohon maaf Pak, mohon maaf nih Pak. Mungkin kita lah banyak supermarket Pak, tiok sudut kini Indomaret kalau di sini nih. Mungkin kita nengok kadang-kadang di tempat-tempat belanja tuh ada ibu-ibu tuh besar tinggi putih mata biru, hidung mancung, belanja di supermarket. Pas nyodorong keranjang disambut dengan lakinya. Pas kita tengok lakinya, wih karut Pak, buruk lagi. Apa kata ibu-ibu mulutnya lemes? Macam tino iku milih lagi. Tidak ada macam. Itulah jodohnya. Ngapa gitu yang heboknya yang makai tidak pening? Ngapa mulut gitu yang nyenyes? Itulah kadang-kadang. Macam milih lagi. Ay mata duitan tino ko pasti. Macam-macam. Tidak usah jodoh. Aduh mungkin bisa lebar Bapak Ibu PNS, mobil dinas plat merah, rumah lapunyo, kerjaan mantap, tapi good kini hari belum bini-bini. Aduh udah macam. Kalau ditanya kau apa lagi, jangan pilih-pilihnya. Kelak tuh. Yang kemarin ketemu di stadion tuh siapa? Rencana jodoh Pak. Ngapu rencana? Itulah rencana Pak. Aku nak melamar, emaknya minta PT 900 juta. Siapa telo? Aku berapa lah gaji? Itu jual rumah tua tu kelak. Sudahlah tak jodoh. Yang di Padang Jati di Pizza siapa pula? Rencana nak aku jadikan bini nian Pak Ladil, antara ni tak banyak. Ngapa tidak jadi? Pas kenalan dekat keluarganya, rupanya kok Tino, kok 12 beradik, nyo anak tua, dia meleset, umpan adiknya sebelah orang Ustaz. Sudah tidak jodoh. Nyo 12 beradik, anak tua, adik masih kecil-kecil sebelah orang Ustaz. Aduh, kata sudah. Yang di Jalan Perawan ngapa udah perlu dia jadi? Ah itulah Ustaz. Nyo cuma 2 beradik, antara tidak gedak. Ngapa dia jadi? Kita ndak ke anaknya, maknya ndak ke kita, Ustaz. Aduh, sudahlah, ndak jodoh.
Aduh. Aduh pula bapak ibu pesek pendek celek lampe kali begini, aduh juga. Tidak bisa jodoh. Makanya kita tidak usah iri-irian. Kalau pacak dan ujang lisan takziah kalau nyampaikan, Bu yang sedang viral, mohon maaf, ibu yang masih ngucak-ngucak laki orang berhentilah. Iya, Bu, serius aku nih. Bapak-bapak yang masih ganjen-ganjen ke bini orang, stop lah. Nian Bu, nikmatnya paling 15 menit. Jejak digital tak kan anak cucu kita lupa. Nian Pak. Aku istilah gini kok, puber kedua Pak Mandala. Kalau Mandala lagi ceritanya Pak. Jangan Bapak Ibu. Tidak malu ke kawan kantor, malu ke anak. Tidak malu ke anak, malu ke cucu. Yang ketiga, bala. Sering ku sampaikan di sini Bu. Siapa yang ndak ke bala manusia normal dan ujang. Tidak ada yang ndak balak Pak. Nian Bu. Kalau pacak ditolak-tolak balak tuh. Coba lu tengok doa dan ujang Sadina nih. Kalau berdoa tolak balak, bebeleng tangannya Pak. Allahumma dafi al balak, ya Allah dafi al balak, ya Rahman irfa'na wal balak wal fasya. Bebeleng-beleng tangan kita. Ngapa nolak balak? Tanya ke bapak-bapak RT 23. Balak 6 tuh buku denda. Masuk susah, terjepit 50. Lomba Agustus kekala tuh lah kalau balak itu ada. Berarti Pak, apalagi seperti balak yang cak kemarin nak pai ke Pantai Panjang, tersambar mobil, meninggal. Siapa yang nak balak Bu? Pegawai inspektorat kota. Pagi-pagi masih main pingpong, sore-sore dapat kabar tertimpuk pohon Pak di Pantai Panjang depan hotel tuh. Siapa yang nak balak? Kalau nyola sampai kita terima, nyola belum sampai, kalau pacak kita doakan jangan sampai datang. Makanya kata orang tua dulu, banyak-banyak bersedekah, buang penyakit, tolak balak. Itu yang kita tepati. Yang keempat adalah kematian. Kita yakin kalau malam hari ini Pak mati. Cuman sebelum sampai kematian ini Kak Dodi, Mandala, dan Ujang Sadina dan tua-tua kami di RT 23. Marilah Pak kita elok-elokkan umur kok dengan mengerjakan yang bagus-bagus umurnya. Isilah umurku dengan yang pade-pade, isilah umurku dengan yang bagus. Yang lanang dulu lah, mumpung hujannya berhenti. Pak, kita jujur aja, Masjid Husnul Khotimah, Masjid Khairun Nisa, kita nak sembayang di masjid tuh, Pak, tiok sembayang masukkan celengan, pahit, Pak, tak mungkin. Susah Bu, tiok masuk masjid masukkan celengan, tiok sembayang susah. Yang diharapkan Pak pendidikannya di masjid itu paling tidak kita masukkan duit ke celengan tuh seminggu sekali dan ujang. Saat kapan tuh? Pas Jumatan. Mungkin Masjid Khairun Nisa, Masjid Husnul Khotimah pakai AC Pak, listrik AC kok luar biasa udah ujang. Masjid kami itu Pak sengaja dijapri di WA urungan Pak. Mari sudah tanggal 10, tanggal 15 bayar listrik patungan. Bapak sianu 100, ibu siatu 25.000 Pak. Pokoknya dari urungan jamaah. Karena luar biasa Pak, listrik pakai AC ini 1.600.000-an sebulan Pak. Dan memang kita diberikan kenyamanan Bu, sembahyang lemak, ketiak tidak berbiak, lemak sembahyang gini. Sejuknya kita sembahyang. Nah salah satu penambahannya mungkin dari celengan Jumat. Nah kita bapak-bapak nih Pak, tidak nianda ngelokkan umur. Tiok Jumatan, jangan di masjid kita, masjid kami itu. Pas Jumatan tiok lewat lah celengan, ditepuknya terus. Tigo lewat. Kadang-dangnya kan beroda tuh Pak. Wah, melolor bahaya celengan. Saya ngecek jangan Pak, kadang-kadang ada yang sembahyang sunat, kelak pasnya sujud, malah. Banyak nian. Kalau kita tanya Cik,
ngapain tidak pernah masuk celengan Jumat ko. Kalau dulu cik yo lah, kini kan lah P3 kau lah di bonges kan Ustaz. Ya tidak banyak, cik 5.000 10.000 jadilah aku kecek kan Pak. Apa jawabnya? Kan aku ni pakai sarung Pak Ustaz, di mana nak meletaknya duit ni, kantong tidak ada. Kau kecek kan kalau cik niat, cik masukkan di kantong baju. Kasih laki tepiti 10.000, jangan diambil galau dompetnya tuh. Masukkan sini. Ustadz baju seragam RW RT kok tidak berkantong baju ini. Masukkan di peci dan peci nasional nih ada kantongnya kecuali peci Cadang Ujang tuh, peci Bugis tuh. Dan kantongnya. Kalau niat kantong baju tidak nasi kuap selipkan Pak. 5.000 10.000 biarlah nampak dikit. Peci kok tidak berkantong Ustadz. Kalau niat buka peci itu taruh di bonobon. Kalau niat gak ada niat Pak, banyak jalan Pak kalau nak niat. Niat Pak, banyak niat bukan. Niat. Tidak juga pakai peci ke Bapak Ibu di ubun-ubun dah lemak. Sudah masukkan di casing handphone, kan handphone kita kok pakai single loh Pak. Pakai silikon kan, buka dikit buntutnya kok selipkan agak 50.000 2.000. Handphone tak perlu lemak Ustaz, bawa Jumatan main handphone. Sudah titip bagi kawan, kau masukkan celengan kau, ya titip ambang 10.000 ya kau balikkan. Ida juga masuk, ngaku rasa mau pelit kawan kau. Tidak juga. Kecek Pak Ketua Masjid kami itu, mungkin kita pengurus juga yang salali katanya. Ngaku? Cobalah kita gantilah celengan kok. Diganti celengan tuh Bu, ditempa dekat tukang kayu, bentuk keranda jenazah celengan tuh. Betul osong-osong ni andang ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun celengan akhirat. Tidak juga masuk lewat. Tidak juga Pak. Berarti kesadaran kita Pak kurang. Tapi mohon izin dang Pak Ketua RT, Pak RW. Yang hebatnya kita kok celengan Jumat tidak masuk, tapi kalau ada organ tunggal nyawer Pak. Nyawer apa lagi kalau lagu perahu layar, bukan main tidak mutus duit kena Bapak Ibu, wai 3.000 5.000. Saya waktu ngisi Agustus lu ngecek, lah kegerot Bapak ini apa kerjaannya, toke apa nih, toke mana Ustadz dodos malam gak ini ya cilo berarti dodos malam tuh. Ala kepandir gitu, dicilo itu gitu sawer kan. Ustadz sebetulnya apa sih kami ini hukum nyawer tuh ada, dak zaman Nabi tuh, zaman Nabi dak ada mungkin. Tapi kalau kontemporernya gini kan hukum nyawer nih wajib. Ya apa wajib tuh Ustadz? Kalau penyanyi itu butuh, penyanyi itu lumpuh, suaranya merdu dan ujang sawer lah Pak, hitung-hitungan sedekah, nolak balak tadi. Tapi bapak-bapak nih Bu izin, yang disawernya bukan yang itu, yang disawernya yang bening, glowing, tersingit, itu disawernya. Ya lemak itu nyawer bini gitu Pak. Karena ngapa? Yang disawer yang itu bini orang salah gitu Bu, inge-inge dia mati. Ya daripada nyawer nih lemak, aku kasih anak aku kan itu Pak, nginge mati gitu Bapak Ibu. Ibu jangan ngangguk sama ibu-ibu lagi. Bu, kami Pak Dodi Irawan kok Bu, mau kerja di kantor wilayah Kementerian Agama. Ibu tanyalah dengan beliau. Kini Bu, nak membedakan anak MTS dengan anak SMP itu tidak terbeda Pak. Ngapo Bu? Dulu kita udah tahu anak MTS-nya pakai jilbab. Kini carilah. Tidak pacak bedakannya Kak Dodi. Karena ngapo berjilbab galau SMP gini Pak. Coba tengok SMP 2 depan tuh. Lah berjilbab galau. Zaman kami dulu mana ada Pak. Nak bedakan anak SMA dengan anak madrasah aliyah. Beda kan lah? Tidak terbeda Pak. Sangkok itu anak madrasah, rupanya anak SMA. Kadang-kadang jilbab anak SMA kau Mandala lebih panjang ketimbang yang kita madrasah. Nak bedakan anak UNIP, anak UMB, anak UIN, cari lagi nih Bu. Sama jilbabnya.
Kita yang guru-guru dulu nak tahu guru agama masuk ruang guru, yang pakai jilbab itulah guru agama, Pak. Kini tidak bisa lagi itu patokannya, Pak. Guru sejarah, guru fisika, guru kimia, jilbabnya sama dengan guru agama. Berarti kesadaran agama gitulah tinggi, khususon ibu-ibu. Tapi sedih kami ke ibu-ibu, kok Bu, jilbab yang elok-elok rapi itu hilang nilainya kalau pai rumah pengantin. Coba tengok kalau pai rumah pengantin. Wah, ayo ibu-ibu RT 23 putar ke kiri. Kemarin lagi. Idanya ingat dengan jilbab tadi. Lapai umroh galo. Penyakitnya ibu-ibu di tempat kami, entah di sini, Pak. Kalau lah pegang mic, pahit berganti dah ujang. Bersambung mic nih. Nah kita pun kadang-kadang Kak Dodi ngaji, kita baca doa. Duduk di depan kata ibu, ayo Ustaz gabung ke kami nih, kita perlu diajaknya berjoget. Maksud aku Bu, jago-jagolah. Jilbab kau ciri khas, identitas. Makanya Pak kata Ustaz Das'ad itu, apa fadilah kita kalau keluar tuh paling tidak, Pak. Bukan masalah haji dan hajinya, Pak. Kita keluar pakai peci atau pakai peci haji nih, Pak. Pakai baju koko begamis keluar, minimal nak maksiat tuh agak malu je. Niat. Nak masuk ke kafe, ya ngapa gitu orang pakai peci haji, pakai baju koko nih ke kafe nih, namanya ini. Paling tidak ada remnya, Pak. Ini yang Bapak Ibu, itu pengaruh busana tuh Pak Bu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pengaruh. Mohon maaf. Ibu-ibu pakai jilbab lebar, gamis panjang, Pak. Duduk di kedai kopi, nasas. Wih, kata kawan, mau betino itu. Sakman orang tidak bagus, Bapak Ibu. Jadi paling tidak busana kita nih, fashion kita nih mencerminkan kesadaran kita beragama itu. Isi-isilah umurku dengan yang bagus-bagus, dengan yang baik. Bukan berarti kami yang ceramahku paling baik, tidak juga, Pak. Yang membuat kita mulia sampai dengan hari ini, Pak, dihormati orang cuman satu aja, bukan kehebatan kita, karena Allah masih menutupi aib dan kejelekan-kejelekan kita, Pak. Kalau dibongkar dari Allah aib kita nih, jangan-jangan tidak berani keluar. Pernah waktu itu Ujang, kita kan punya grup WA. Kadang-kadang di grup WA tuh tidak segala teliti. Ujang oke lah teliti di grup WA Fastabikul Khairat atau Khairun Nisa. Kadang-kadang kita nih grup WA tuh Kak Dodi dapat. Idaknya tengok lagi video. Pernah sekali itu Pak, bapak-bapak jamaah kami itu dapat videonya langsung share. Rupanya film bokep. Dibaca dari orang, apa Pak RT nih kata kawan. Dia tidak tahu Bu, dapat share. Nah, tujuan dari kita nih Bapak Ibu, dalam kita menghadapi kematian nih Pak Bu, apapun dalam hidup nih Pak, nak di-sharing, kalau pacak disaring dulu. Sebelum diposting, pikirkan dulu. Sebelum mengecek, kalau pacak, kira-kira orang tersinggung apa tidak? Pas apa tidak Pak? Kalau kita zaman kini ini, tidak bisa. Pernah Bu gitu nih, sesama pengajian, kawan SMA, sama-sama di IAIN. Kadang-kadang kita sedang bolo-olo, Pak. Tapi kawan serius, Pak. Pas reuni, wih berapa anak kau? 2 gitu. Ikon anak kau kok ini. Ngapo? Perasaan aku tidak ada mirip lah. Aing gitu aja. Kau balak bahasanya. Nian anak kau nih katanya kan. Lah anak aku nih, aku tidak ada itu. Di mana kerja gini di situ di Batubara bini. Ya, piti banyak anak cuma 2 kok macam mana katanya. Ayo begitu. Kekira gitu kok ngecek dipikir orang tersinggung apa? Jangan. Kadang-kadang kita bapak-bapak nih Pak. Cucung siapa iko godak mandala? Cucung bapak si anu ngapu? Alang ke gedang lubang hidung nih sebagai rantai. Tersinggung lah, tidak bunyi lagi. Sudah itu ke masjidnya dan tidak lagi datang. Banyak ini Pak kejadian.
Di RT 24, jangan di RT 23 Bapak Ibu. Mungkin andonyo kayo Pak. Dan nyo jamaah kita di Khairunisa. Masjid kita Husnul Khotimah. Nyo berangkat umroh kemarin. Nyo ada rezeki dikit, dibelikan nyo galo jamaah ko peci putih, ke baju koko putih. Nak serban ambillah putih bulu. Besok Jumatan di Masjid Khairunisa, Husnul Khotimah nyo pakai peci putih, baju putih, nggut sarung putih. Di bentangnya sal kok. Di sejadah tu putih, duduk di sak depan. Kecekon belakang, kebilulan nangku payaji. Betul-betul. Besok tidak lagi nyuk masjid berdosa nih anak. Ngecek model tadi itu Pak. Tidak boleh. Kalau mati kita pasti mati kalau Bapak Ibu jamaah ya. Cuman kalau baca kematian kita kok Pak seperti yang disebutkan oleh Allah tuh, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ni Bapak Ibu disuruh Allah balilah cepat balilah. Itu dia tunggu. Untuk anak-anak keluarga almarhum. Izin Pak. Satu kata aja Bapak Ibu kini ini, doakanlah orang tua. Kami dengan Pak Ujang Saidina ini Bu paling malam besok terakhir lagi kan sudah maghrib berdoa. Sudah itu berijo lagi kami. Nunggu lagi siapa lagi bakal berikutnya. Nah keluarga Bu tidak pernah ada batasan waktu, tidak pernah ada batasan hari kebelon tidak doakan. Pertanyaan sederhana, ngapo sih harus doakan orang tua nih? Padahal tidak sebentar kami doakan. Kata Bapak Ibu jamaah yang Ustaz Abdul Somad itu orang tua nih kalau nyo masih hidup sering-sering kasih hadiah. Nyola mati sering-sering kirim Fatihah. Anak gini terbalik dan ujang, gay masih hidup nyo kasih Fatihah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nak Al-Fatihah? Tidak enggak kayak gitu Pak. Nyo hidup kasih hadiah. Nyo selero hobi pakai gamis ke masjid, belikan gamisnya. Nyo suko gota ganti sarung, gantikan sarung. Itu lanang, ibu-ibu nyo suko pakai jilbab pengajian, belikan jilbabnya. Kalau di belakang tuh sendoknya lah makan tikus, kalau digigit-gigit pinggirnya, belikan sendoknya. Nyo hidup kasih hadiah, nyo mati kirim Fatihah, syukur berangkat kan nyo umroh. Nah nyo meninggal gini Bapak Ibu bukan lagi sebatas Fatihah yang dikirimkan, tapi doa terbaik dari anak-anak.